everyone, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfi Zakia, Rinda Lestari, Ronia Priadi, dan Nuswatu Nasana ingin menyampaikan tentang perlawanan Mataram terhadap VOC Belanda. Latar belakangnya yaitu pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa karena tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak sehingga membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Bahureksa menyerang Batavia. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan untuk berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Adapun alasan Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Tokoh-tokohnya yaitu Sultan Agung Hanyakarakusuma, Tumenggung Bahureksa, Dipati Purbaya, dan ada juga Dipati Purket. Jalannya perlawanan serangan pertama. Sultan Agung adalah Raja Kesultanan Mataram yang berkuasa antara 1613 sampai 1645 Masehi. Sultan Agung mencapai puncak keemasannya. Mataram mengalami kemajuan dalam segala bidang. Salah satu wilayah di Jawa yang belum dikuasai adalah Banten dan Batavia di Jakarta yang bermarkas sebagai VOC. Pada tahun 1628, Sultan Agung mengirim pasukan untuk melakukan serangan pertama ke Batavia. Serangan ke Batavia dipimpin oleh Tumenggung, Bupati Kendal. Strategi serangan pasukan Sultan Agung adalah dengan membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Serangan kedua kembali dikirimkan Sultan Agung pada tahun 1629. Strategi yang diterapkan diantaranya memperkuat armada militer, meningkatkan jumlah persenjataan, dan membangun lumbung makanan di Tegal dan Cirebon. Serangan kedua yang dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya ini berhasil membawa pasukan Mataram sampai di Batavia. Strategi perlawanan. Sebagian pasukan Mataram melakukan serangan mendadak melalui perairan Laut Batavia serta sebagian lagi mendarat dan bermukim di daerah Marunda. 2. Membangun kubu-kubu pertahanan di dekat rumah-rumah penduduk di sekitar Batavia. 3. Membendung Sungai Ciliwung agar penghuni benteng Belanda kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit menular. 4. Mendirikan lumbung-lumbung padi di daerah Cirebon dengan tujuan untuk memblokade bahan makanan ke Batavia. Akhir perlawanan. Keberhasilan Mataram dapat dibalas oleh VOC. VOC mengalahkan Mataram dengan menghancurkan lumbung-lumbung padi di Cirebon dan Tegal dengan cara dibakar. Akibatnya, pasukan Mataram yang menyerang VOC kesulitan pangan. Selain itu, jarak antara Yogyakarta dan Batavia, kalahnya persenjataan, dan penyakit malaria menjadi alasan kekalahan Mataram dalam menghadapi VOC. Kegagalan yang kedua kalinya ini tidak membuat Sultan Agung. Dampak perlawanan. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tahun 1755 merupakan hasil dari kesepakatan antara VOC dengan Kesultanan Mataram Islam. Dari perjanjian ini, Kesultanan Mataram Islam dibagi menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Mangkubumi dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dengan sultannya adalah Pakubuwana III. Perjanjian ini memberikan keuntungan yang besar bagi VOC karena cengkraman Belanda di Pulau Jawa semakin menguat. Perjanjian Giyanti memberikan dampak sosial bagi masyarakat Kesultanan Mataram Islam. Beberapa dampak sosial tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kesultanan Mataram Islam terbagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta. 2. Kekuatan penguasa lokal menjadi melemah karena VOC mengambil alih kekuasaan mereka. VOC juga turut ikut campur dalam internal kerajaan seperti menentukan pengurus kerajaan. 3. VOC mendapatkan kekuasaan dalam mengatur perdagangan.
Sultan hanya diperbolehkan untuk menjual hasil buminya kepada VOC dengan harga yang telah disepakati bersama. Hal ini tentu merugikan rakyat Kesultanan Mataram Islam.